Camus mengorbankan sisa hidupnya hanya untuk membuka topeng Nighthound. Tapi saat kematian akhirnya datang, Bicir tidak mengayunkan pedangnya. Ia hanya menyentil kepala Camus dan topeng itu pun retak. Dan untuk pertama kalinya, Bicir akhirnya melihat wajah yang selama ini mencarinya. Namun semua itu bermula dari malam festival Akademi Coliseum. Malam festival berlangsung meriah, lampu berkelap-kelip, tawa memenuhi udara, dan aroma makanan menyebar ke seluruh penjuru. Di tengah keramaian, Piggy kewalahan mencatat pesanan, sementara Bicir tetap tenang di dapur kecil mereka, memastikan setiap hidangan keluar sempurna. Baginya, memasak bukan sekedar pekerjaan, itu adalah sisa-sisa masa lalu, masa ketika bertahan hidup berarti memakan apapun yang ada, dari rumput liar hingga makhluk beracun. Dari penderitaan itu, ia belajar bahwa rasa hanyalah kemewahan. Kini, justru dari pengalaman itulah ia mampu mengubah bahan sederhana menjadi hidangan istimewa. Aroma masakannya menarik perhatian banyak orang, termasuk Dolores dan Profesor Barnes yang mengamati dari jauh. Bianca sempat memanggil Bicir untuk menyapa pengunjung, tetapi Tudor menahannya. Namun, di tengah kesibukan itu, sesuatu berubah. Seseorang bertopeng dari kejauhan melepaskan sedikit mana, cukup untuk memancing perhatian. Bicir langsung menyadarinya. Tatapannya menajam ke arah sumber energi itu. Sosok tersebut membuka topengnya. Ia adalah Osiris. Tanpa menarik perhatian, Bicir membawanya ke belakang toko. Osiris sempat bercanda melihat penampilannya, sebelum tiba-tiba membuka jubahnya. Seorang anak kecil melompat keluar dan langsung memeluk Bicir erat sambil menangis. Osiris menjelaskan bahwa ia diizinkan membawa Nian, yang terus merindukan Bicir hingga menolak makan. Kini, anak itu tampak sehat dan ceria, bahkan dimanjakan berlebihan oleh Hugo. Mendengar itu, sesuatu dalam diri Bicir yang lama terkunci mulai terguncang. Setelah suasana tegang, Osiris menyampaikan pesan serius. Ia meminta Bicir sesekali menemui Nian, karena anak itu terus menunggunya. Osiris melaporkan bahwa konflik lama antara klan mesin Medunaro dan keluarga Baskerville akhirnya terselesaikan. Komisi yang dulu dimulai oleh Bicir berhasil mengungkap kebenaran. Permintaan maaf resmi telah disampaikan kepada Wendy, dan pihak yang bersalah kini diadili. Meski luka lama belum sepenuhnya sembuh, kerjasama perlahan dimulai. Sebelum pergi, Osiris menyerahkan sebuah kotak kecil berisi surat dan cincin tua dari Hugo. Cincin itu langsung dikenali Bicir, artefak yang pernah digunakan Andromalius. Namun yang lebih berat adalah suratnya. Osiris hanya memberi satu petunjuk singkat. Sejak Nian hadir, Hugo berubah. Tak lama kemudian, Osiris menghilang. Festival mulai mereda. Di bawah cahaya yang mulai redup, Bicir akhirnya membuka surat itu. Hugo menulis bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari latihan, tetapi dari kemampuan untuk merasakan kembali. Alih-alih tersentuh, Bicir justru menggenggam surat itu erat. Rahangnya mengeras. Ia menolak pendapat Hugo. Di sisi lain akademi, festival masih berlangsung. Namun Bianca justru terlihat murung di tengah keramaian. Tatapannya kosong, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Dari kejauhan, sepasang mata merah mengawasi Rose dengan rambut merah menyala berjalan bersama Camus yang mengenakan jubah hitam. Mereka memasuki area festival dengan tujuan jelas, untuk menyamar. Camus membelikan berbagai makanan, membuat Rose tampak menikmati suasana, meski langkah mereka tetap mengarah pada seseorang yang sedang mereka cari. Camus tenggelam dalam pikirannya. Ia membayangkan hidup yang seharusnya ia miliki, berada di akademi bersama orang yang ia cari. Namun itu mustahil. Kehadirannya malam ini bukan untuk bernostalgia, melainkan memastikan identitas Nighthound. Kecurigaannya muncul sejak lama.
teknik pedang, aura, dan mana Nighthound terlalu mirip dengan klan Baskerville. Ia ingin memastikan satu hal, apakah sosok itu adalah Bichir. Pikirannya terputus saat Shire muncul. Iblis dalam tubuhnya itu menegur dan mencoba mempengaruhi kehendaknya. Camus menolak, menegaskan bahwa kontrak mereka hanya untuk satu tujuan, menemukan dan menghidupkan kembali Bichir. Shire sempat mengungkap bahwa Rose masih hidup berkat campur tangannya, tetapi Camus tidak peduli. Tiba-tiba, Shire mencium sesuatu, aroma seseorang yang telah membantai banyak iblis. Camus langsung bergerak menembus keramaian tanpa ragu. Ia berhenti di depan toko kecil klub redaksi. Sumber aura itu berasal. Namun saat melihat sosok yang ia kira Nighthound, semuanya runtuh. Yang berdiri di sana adalah seseorang wanita. Kekecewaan berubah menjadi amarah. Tanpa peringatan, Camus merapal sihir hitam. Lingkaran raksasa terbentuk di langit dan ratusan undead bangkit dari tanah. Festival seketika berubah menjadi kepanikan. Di tengah kekacauan, Dolores berdiri menahan serangan dengan cahaya sucinya. Ia melindungi pengunjung dan memerintahkan bantuan dipanggil. Sinar suci itu menjadi satu-satunya penahan gelombang kegelapan. Camus tertekan oleh cahaya itu, menuntut agar Nighthound yang asli muncul. Dolores menjawab tegas bahwa Nighthound adalah orang baik. Saat Camus mendesak lebih jauh, Dolores menyebut satu hal, mereka adalah belahan jiwa. Jawaban itu menghantam lebih keras dari sihir apapun. Amarah Camus berubah menjadi kebencian. Ia bersumpah akan menghancurkan Dolores. Sebaliknya, cahaya suci Dolores justru semakin kuat, memusnahkan setiap undead yang mendekat. Pertarungan memuncak saat Sinclair datang membantu. Dua kekuatan cahaya menghadapi satu kegelapan. Camus terus memaksa mananya melampaui batas, menciptakan tekanan yang mulai meruntuhkan pertahanan mereka. Di ambang kehancuran, Camus kembali menuntut Nighthound untuk muncul. Api hitamnya meluas mengguncang seluruh area. Pertahanan Dolores dan Sinclair mulai retak. Lalu, seseorang menerobos badai itu. Tanpa ragu, Bichir langsung menyerang Camus, memutus bentrokan energi yang nyaris menghancurkan festival. Keduanya terpental keluar area akademi, jauh di tanah terbuka, membawa pertarungan itu menjauh dari keramaian. Dari kejauhan, Dolores memahami niat itu, menyelamatkan semua orang. Sementara Rose tetap tenang menikmati makanannya, seolah kekacauan bukan urusannya. Camus akhirnya berhadapan dengan Bichir. Ia menyapa dengan getir setelah sekian lama, tetapi Bichir tak tertarik. Tanpa bicara, ia menghunus pedang Beelzebub dan bersiap mengakhiri segalanya. Camus mencoba menahan, meminta waktu untuk berbicara. Namun tekad Bichir sudah bulat. Saat gangguan dari penjaga muncul, Bichir menggunakan cincin pemberian Osiris. Cahaya terang menelan mereka, memindahkan keduanya ke ruang lain, sebuah dunia bayangan di dalam cincin. Patung Hugo muda dan Osiris kecil berdiri di tengah kegelapan, menandakan tempat itu adalah perwujudan dunia Set. Kecurigaan Camus semakin kuat. Ia meminta Bichir membuka topengnya, tetapi kontra iblis membuatnya tak mampu mengungkap kebenaran secara langsung. Keraguannya terputus saat Bichir menyerang. Tebasan demi tebasan datang dengan cepat dan tanpa celah, memaksa Camus bertahan dengan perisai seadanya. Jelas, kekuatan mereka kini terpaut jauh. Terdesak, Camus memanggil Shire. Ia menerima setengah kekuatan iblis itu dengan bayaran setengah hari hidupnya. Sihir hitamnya meningkat drastis, membentuk rantai untuk mengikat Bichir. Namun semua itu hancur dengan mudah, bahkan saat ia terus memberi kekuatan lebih. Serangannya hanya mampu menahan, bukan melukai. Bichir mulai menyadari sesuatu. Camus tidak benar-benar ingin membunuhnya. Sementara itu,
Sherry terus mendorong Camus untuk mengorbankan lebih banyak waktu, seolah menikmati kehancurannya. Dalam kondisi hampir habis, Camus akhirnya menciptakan pengekang terakhir, menguras sisa hidupnya demi satu tujuan, membuka topeng bicir. Namun, usaha itu runtuh dalam satu ayunan pedang. Camus terdiam, tubuhnya nyaris tak sanggup berdiri. Ia tidak mengerti mengapa bicir begitu kejam terhadap iblis, atau mengapa dirinya tak mampu menghentikan pertarungan ini tanpa mengorbankan segalanya. Dengan nafas tersisa, ia hanya bisa menatap, berharap dikenali sebelum semuanya berakhir. Bicir akhirnya berbicara. Ia mempertanyakan satu hal, mengapa tak satu pun serangan Camus benar-benar ditunjukkan untuk melukainya. Namun Camus tidak menjawabnya. Bicir melangkah maju, menembus dinding sihir hitam seolah tak ada apa-apa. Camus hanya bisa pasrah menerima akhir yang ia kira tak terhindarkan. Namun yang datang bukan tebasan. Dengan gerakan sederhana, seperti di masa lalu, Bicir menyentil kepala Camus. Sentilan ringan itu menghancurkan topeng yang selama ini menutupi wajahnya. Topeng itu pun retak dan jatuh, memperlihatkan wajah yang sangat dikenalinya. Bicir terdiam. Kenangan lama yang terkubur kembali muncul. Tawa, luka, dan janji yang belum sempat terucap kini berdiri di antara mereka. Waktu berputar 3 tahun ke belakang setelah insiden di hutan Gunung Noir. Sejak malam itu, kamar Camus dipenuhi tangisan tanpa henti. Ia menutup diri, menolak makan, dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Banyak yang terluka dalam operasi penyelamatan. Namun baginya, kehilangan terbesar adalah satu orang, Bicir, yang dikabarkan gugur demi melindungi yang lain. Para pelayan yang berbisik langsung dibungkam oleh Adolf. Dengan tegas, ia melarang siapapun membicarakan Camus. Setelah mereka pergi, ia masuk ke kamar dan menemukan keponakannya dalam kondisi hancur. Ia mencoba menenangkannya, mengatakan pencarian masih berlangsung. Namun Camus hanya tenggelam dalam penyesalan. Ia menyalahkan dirinya atas semua, termasuk hilangnya Rose. Adolf memeluknya dengan berbisik agar tetap hidup. Kata itu memicu perubahan. Dengan tangan gemetar, Camus mulai menulis, mengembangkan teori sihir untuk menembus batas hidup dan mati. Namun tubuhnya yang lemah tak sanggup mengikuti. Akhirnya ia meminta makan. Di meja keluarga, ia bertemu ibunya, Raspanimort. Camus berjanji tak akan membuatnya khawatir lagi. Dengan satu syarat, ia ingin memimpin pencarian ke Gunung Noir. Adolf menolaknya keras, tapi Respani mengizinkannya selama Camus memulihkan dirinya. Saat mulai makan, tubuhnya langsung bereaksi. Setelah berhari-hari tanpa asupan, ia muntah. Meski begitu, Camus memaksa diri melanjutkan. Setiap suapan menjadi penembusan, janji untuk mengembalikan Bicir. Kabar kebangkitannya menyebar, namun di balik itu, Camus perlahan menghilang. Ia berjalan di jalur yang lebih gelap. Pada suatu malam, ia tiba di kastil tersembunyi milik gerbang kegelapan. Di sana ia menemukan Snake dan menyatakan niatnya bergabung, meninggalkan gerbang cahaya. Keputusan itu mengejutkan, tetapi Camus tidak ragu. Ia siap kehilangan identitasnya demi satu tujuan. Saat Snake mengetahui bahwa Camus telah mencoba sihir terlarang untuk membangkitkan jiwa, ia langsung menolaknya. Namun Camus tetap teguh. Ia bahkan menunjukkan kekuatan yang telah ia capai sendiri, cukup untuk membuat Snake berubah pikiran. Akhirnya, ia diterima dengan satu syarat, patuh sepenuhnya. Camus menerimanya tanpa ragu. Semua yang ia lakukan hanya menuju satu hal, mengorbankan apapun, bahkan hidupnya sendiri, demi menemukan dan menghidupkan kembali Bicir. Snake membawa Camus ke tempat tersembunyi jauh di bawah tanah, pusat latihan gerbang kegelapan. Di sana, ujian awalnya dimulai.
Dalam waktu singkat, Camus mampu memanggil dan mengendalikan makhluk tak bernyawa, sesuatu yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Snake kagum melihatnya, namun juga gelisah. Ia tahu potensi itu luar biasa dan berbahaya. Bagi Camus, itu belum cukup. Ia ingin membangkitkan seseorang secara sempurna. Snake menjelaskan risikonya. Peluangnya hampir nol. Namun Camus tetap yakin. Ia percaya jiwa Beecher cukup kuat untuk kembali. Melihat tekad itu, Snake akhirnya memilih membantu meski hatinya ragu. Sementara itu, di Glenmore, Adolf memprotes keputusan Respani yang membiarkan Camus masuk ke kegelapan. Respani tetap tenang. Ia percaya hanya dengan memilih jalannya sendiri, Camus bisa bertahan. Perdebatan berakhir tanpa jawaban, menyisakan kekhawatiran yang tak terucap. Latihan berlanjut. Snake membawa Camus memahami sejarah Morgue, dari pengumpulan jasad hingga lagi menjadi cahaya dan kegelapan. Ia menjelaskan satu hal sederhana. Dunia butuh keduanya untuk tetap seimbang. Beberapa hari kemudian, Camus membawa rancangan lingkaran sihir baru, kompleks, presisi, dan jauh melampaui pengetahuan yang ada. Snake menyadari muridnya telah melampaui batas para penyihir sebelumnya. Saat Camus meminta bantuan, ia melihat sesuatu yang aneh. Bukan kegelapan, melainkan ketulusan. Itu cukup untuk membuatnya setuju. Persiapan dimulai. Camus mengumpulkan jejak fisik Beecher dan spirit sebagai wadah jiwa. Lingkaran raksasa digambar dengan hati-hati, namun ia tak mau menunggu. Ritual langsung dimulai. Mantra kuno diucapkan, energi besar memenuhi ruangan. Snake membantu menstabilkan, tetapi kendali semakin sulit. Perlahan, spirit membentuk siluet yang menyerupai Beecher. Camus kehilangan kendali. Ia berlari mendekat, dan itu kesalahan fatal. Lingkarannya runtuh, energi meledak, menghancurkan segalanya. Tubuhnya terpental, kesadarannya hampir hilang. Saat terbangun, ia berada di ruangan sunyi, di ambang kematian. Ia menerima kegagalan itu. Snake muncul, berbicara untuk terakhir kalinya, tentang pilihannya hidup di bayangan dan tentang keberanian Camus. Ia meminta untuk tidak kehilangan ambisi. Lalu ia mendorong Camus kembali ke cahaya. Ketika Camus sadar, ia telah kembali ke ruang ritual yang hancur. Di sampingnya, tubuh Snake terbaring tak bernyawa. Saat itu ia mengerti satu hal yang tak bisa ia hindari. Ambisinya untuk menghidupkan Beecher telah merenggut nyawa gurunya sendiri. Oke, cukup sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video selanjutnya.